akibat lukisan yang mengandung tuduhan dan hinaan terhadap Pak Jokowi, yang itu tidak bisa dilawan dan dibendung oleh prasangka buruk dan kebencian, karena ternyata memang ada 5 lukisan Yos Suprapto yang itu sangat kental sekali dengan tuduhan dan hinaan terhadap Pak Jokowi, bahkan juga terhadap Pak Prabowo, yang dalam sudut pandang spiritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, setelah lukisan-lukisannya sempat ditolak oleh kurator sehingga batal dipamerkan dalam sebuah acara pameran lukisan dengan alasan lukisannya itu dianggap bermuatan politik yang mengandung unsur tuduhan dan hinaan terhadap Pak Jokowi, sedangkan tema dari acara pameran tersebut adalah tentang ketahanan pangan. Akhirnya baru-baru ini Yos Suprapto terkena penyakit stroke hanya gara-gara mengalami kelelahan. Dan banyak kalangan masyarakat yang menilai bahwa ini adalah bentuk karma yang dibayar kontan oleh Yos Suprapto akibat sudah menghina Pak Jokowi melalui lukisan-lukisannya yang akhirnya ditolak kurator dan gagal dipamerkan. Bagi seorang seniman lukis seperti Yos Suprapto, lukisan memang sering menjadi media untuk menyampaikan sebuah pesan tentang pendapatnya terhadap sebuah kondisi atau tentang apapun yang ada di dalam pikirannya kepada siapapun yang melihat lukisan tersebut. Tetapi walau bagaimanapun, lukisan itu ibarat pisau bermata dua yang bisa membuat orang menjadi senang dan bisa membuat orang lain hatinya tersakiti. Karena lukisan itu bisa menyampaikan pesan maupun ajakan terhadap siapapun tentang kebaikan, juga bisa mengandung pesan maupun ajakan tentang keburukan. Seperti contoh lukisan Yos Suprapto yang isinya itu jelas sekali menggambarkan tentang sosok Pak Jokowi. Karena di dalam beberapa lukisan tersebut, selain memang ada sosok yang jelas mewakili Pak Jokowi, juga bisa dimaknai sebagai sikap yang mewakili bentuk-bentuk tuduhan politik terhadap Pak Jokowi. Dan tentunya hal ini bisa melukai hati jutaan rakyat Indonesia yang selama 2 periode sudah memilih Pak Jokowi sebagai presiden. Karena sah-sah saja jika itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Pak Jokowi, bahkan juga terhadap Pak Prabowo oleh rakyat yang memilihnya. Nah, selain akibat dari adanya lukisan yang mengandung tuduhan dan hinaan terhadap seorang Jokowi yang selama ini sudah mewakili suara hati rakyat dan dicintai jutaan rakyat pemilihnya, yang memang secara spiritual itu bisa mengundang datangnya karma buruk, sebenarnya yang mempercepat datangnya karma secara kontan yang harus dibayar seorang Yos Suprapto, sehingga dia secara tiba-tiba bisa terkena stroke hanya akibat kelelahan adalah sakit hatinya jutaan rakyat akibat lukisan yang mengandung tuduhan dan hinaan terhadap Pak Jokowi, yang itu tidak bisa dilawan dan dibendung oleh prasangka buruk dan kebencian Yos Suprapto melalui lukisannya. Karena ternyata memang ada 5 lukisan Yos Suprapto yang itu sangat kental sekali dengan tuduhan dan hinaan terhadap Pak Jokowi, bahkan juga terhadap Pak Prabowo, yang dalam sudut pandang spiritual hal itu bisa mendatangkan datangnya 5 karma buruk. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, lukisan yang pertama yaitu lukisan Pak Jokowi berbaju putih yang berjalan menggiring banteng merah bermoncong putih. Lukisan ini bisa dimaknai secara tidak langsung Yos Suprapto itu menuduh Pak Jokowi ingin menguasai partai PDIP. Ini adalah bentuk persepsi dan fitnahan secara halus. Dalam spiritual, hal ini bisa menjadi penyebab datangnya karma buruk sehingga seseorang tiba-tiba terkena stroke atau menjadi lumpuh karena menuduh pemimpin negara secara gamblang tanpa memahami fakta yang sebenarnya. Karmanya adalah seseorang akan dipermalukan oleh jasad atau fisiknya sendiri. Stroke atau lumpuh adalah bentuk di mana tubuh
mempermalukan pikiran dan perasaan seseorang. Karena hatinya masih punya keinginan dan tujuan, otaknya memerintah, tetapi itu tidak bisa terrealisasi dan terwujud karena tubuh tidak lagi mau untuk digerakkan. Yang kedua yaitu adalah lukisan Pak Jokowi berpenampilan sosok yang mewakili rakyat kecil atau petani sedang menyuapi makanan Pak Prabowo sambil terlentang dan dipangku oleh Pak Jokowi. Di situ, sosok Prabowo berpenampilan mewakili gaya para elit yang berpakaian rapi dan berdasi. Lukisan ini juga memang cenderung politis yang secara tidak langsung Yos Suprapto itu menuduh bahwa selama ini Pak Jokowi sudah mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan Prabowo. Ini adalah bentuk tuduhan yang tujuannya adalah hasutan agar masyarakat Indonesia menjadi tidak suka terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Prabowo. Dalam spiritual, karma dari sikap hasutan untuk membenci pemimpin negara adalah ditinggalkan keluarganya, seperti bercerai dengan pasangan, dijauhi anak-anak maupun kerabatnya sendiri juga sahabatnya. Lalu yang ketiga yaitu lukisan dua orang telanjang seolah sedang menikmati hidangan sambil bersenggama dan mengenakan mahkota seperti mahkotanya Raja-Raja Pakubuwono di Kasunanan Surakarta. Itu seperti mahkota yang pernah dikenakan oleh Pak Jokowi pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan di belakangnya itu ada background istana di IKN. Lalu di bawahnya juga ada orang-orang yang menjilati tubuh telanjang tersebut. Secara tidak langsung ini sangat bernuansa politis yang sifatnya adalah tuduhan dan pelecehan. Dalam spiritual, sikap melecehkan atau merendahkan pemimpin negara, imbas karmanya adalah kehilangan kehormatan. Bisa jadi dia akan dihina oleh pasangan sendiri, anak maupun keluarga dan teman, entah akibat karirnya jatuh, menjadi jatuh miskin akibat kebangkrutan usaha dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu lukisan Pak Jokowi dengan berpakaian ala Raja-Raja Pakubuwono di Kasunanan Surakarta, tetapi kakinya itu menginjak orang-orang berbaju putih dan merah, lalu di belakangnya ada dua kelompok militer dengan pakaian hijau dan coklat seperti pakaian TNI dan Polri. Ini secara tidak langsung adalah Yos Suprapto itu seakan menuduh tanpa bukti Pak Jokowi sudah mengendalikan kekuatan militer atau penegak hukum untuk menindas para elit politik demi kekuasaan. Sikap ini adalah menuduh pemimpin seolah berbuat semena-mena dan melanggar aturan hukum demi ambisi kekuasaan. Dalam spiritual, sikap ini imbas karmanya adalah dia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, dari orang-orang terdekatnya hingga masyarakat luas. Lalu yang kelima yaitu lukisan Pak Jokowi seolah terbang bebas tanpa pakaian dengan menggunakan kursi kekuasaan sebagai parasutnya bersama burung-burung. Di antaranya ada burung Garuda yang menjadi lambang negara Pancasila dan juga burung-burung yang berwarna putih. Ini secara tidak langsung adalah menuduh bahwa Pak Jokowi sekarang sudah dengan bebasnya mengendalikan kekuasaan meskipun sudah tidak lagi punya jabatan di pemerintahan, dan beliau bebas menikmati kekuasaan yang sudah dibangunnya bersama para pengikutnya. Ini adalah sikap yang mengada-ada dan menunjukkan keberpihakan pada para pembenci Pak Jokowi. Sikap hasutan kebencian ini dalam spiritual hanyalah akan berimbas pada datangnya karma buruk, yaitu akan mengalami dirinya dihianati oleh orang-orang yang justru dia percaya dan difitnah orang. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.